Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mulai dengan materi kuliah ke-13 dan saya akan percepat saja. Kita masuk pada kuliah untuk menentukan jaringan pipa dan menentukan penurunan tekanan dari jaringan pipa. Dan di sini kita akan kembali lagi kepada rumusan di mana kita memiliki dua faktor pressure drop, yaitu major losses dan minor losses, di mana total tekanan itu akan mengalami rugi-rugi major dan rugi-rugi minor. Rugi-rugi major memiliki rumus dari Darcy Weber. Dia akan mendapatkan rumus sebesar delta P sama dengan F L per D dikalikan rho V kuadrat dibagi 2. Dan kemudian untuk minor lossesnya itu berdasarkan dari faktor di mana delta P sama dengan K dikalikan rho V kuadrat dibagi 2. Dengan kata lain di sini kalau totalnya atau dijumlahkan, karena di dalam jaringan pipa itu akan selalu ada yang namanya major losses berdasarkan panjang pipa, dan kemudian juga ada minor losses berdasarkan karakteristik dari sambungan dan juga part yang dipasang, misalkan valve dan seterusnya, sehingga akan didapatkan delta P total atau pressure drop total sebesar FL per D ditambah sigma K dikalikan rho V kuadrat dibagi 2. Dan di sini rumusan ini yang akan kita pakai untuk menentukan seberapa besar delta P yang akan terjadi. Kita lihat maknanya dari bagaimana implementasi dari delta P ini di dalam satu penggambaran sebagai berikut. Nah, dari jaringan ataupun skematik jaringan yang ada, algoritmanya adalah bahwa pompa itu akan memiliki tekanan yang besar jika aliran itu dibuntu. Dengan kata lain, Q atau aliran yang terjadi atau debit yang mengalir itu 0, maka pompa akan memiliki tekanan yang cukup besar. Nah, seiring dengan dia mengalir, maka akan terjadi rugi-rugi. Dan di fase pertama ini, katakanlah di sini ada F1 ataupun jaringan 1, jadi terjadi penurunan tekanan sebesar ini di grafik yang biru ataupun grafik yang hijau. Boleh dibilang di situ sama, di sini untuk jaringan 1 dan ini untuk jaringan 2. Kata-kata saya pakai untuk jaringan 1, maka kita akan bisa tentukan salah satu contoh. Misalkan di sini dari pompa menuju ke jaringan pertama, di sini ada pipa sepanjang A ke B, di sini katakanlah begitu, dan kemudian B ke C, C ke D, D ke E ke F, dan seterusnya. Nah, kalau total panjang sepanjang ini kita jumlahkan, maka dia akan memiliki total panjang sepanjang L, dengan syarat bahwa D-nya ataupun diameternya itu sama. Nanti implementasinya kita bisa lihat. Nah, sekarang kita memiliki di sini itu ada bending atau ada belokan 90 derajat, dan kemudian belokan 90 derajat kedua, kemudian ada restriksi lagi, halangan lagi. Di sini dikatakan ada faktor halangan yang mungkin dari sisi data kita anggap ini sepanjang kondisi ini ada K juga ataupun faktor minor losses.
Kemudian di sini ada valve, ada gate valve, dan kemudian ada ball valve yang secara data itu bisa dibilang berbeda untuk K-nya. Nah, bagaimana menentukan harga K dan bagaimana menentukan harga major lossesnya? Maka kita kembali lagi ke kuliah ke-12. Di sini, di dalam faktor di sini kita akan langsung lihat kepada minor losses. Seperti apa minor losses? Kalau sudah dipelajari sebelumnya, maka kita bisa lihat bahwa minor losses pada saat memiliki belokan 45 degree, maka akan memiliki K sebesar 0,35. Dalam faktor belokan 90 degree, maka kita akan memiliki K, angka faktor kondisi ini sebesar 0,75. Jadi di sini kita bisa dapatkan harga masing-masing K dari masing-masing alat ataupun komponen yang kita pasang. Misalkan di situ ada belokan, kemudian ada belokan 90 derajat lagi, dan kemudian juga ada T-joint di sini maksudnya. Kemudian ada return band itu bentuk U seperti itu, dan kemudian ada kopling itu sambungan, kemudian ada union. Kalau union itu bisa dibilang seperti percabangan, dan ini faktornya sama dengan kopling. Dan kemudian juga ada gate valve, kemudian half open valve yang sifatnya adalah gate valve, kemudian glove valve ataupun ball valve, dan juga ada angle valve, ada check valve, ada water meter, dan seterusnya. Dan di sini angka dari K-nya itu bisa ditentukan menggunakan tabel ini. Dari mana tabel ini dihasilkan? Itu adalah rumusan empiris yang sudah ditentukan dalam sebuah eksperimen. Dan detailnya kira-kira seperti ini. Jika ada sambungan, bentuk sambungannya adalah perbesaran dari pipa kecil ke pipa besar, maka dia akan memiliki faktor K sebesar KL di sini sama dengan 1 minus A1 dibagi A2 kuadrat. Dan di situ jadinya kita bisa memiliki grafik ataupun chart yang seperti ini. Jadi di sini ada perbandingan areanya, area pipa kecil ke area pipa besar, A1 dibagi A2, dan kemudian kita bisa menentukan harga K-nya di sini. Jika pipanya sama, maka faktornya itu adalah 1. Seperti itu. Dengan kata lain, kita bisa menggunakan faktor major losses kalau perbandingan A1 dan A2-nya sama. Oke, ini untuk minor losses di mana dari pipa besar menuju ke pipa kecil. Maka di sini angka dari K-nya itu juga berubah. Yang umum itu adalah 0,5. Jadi paling besar kalau bentuknya dari besar ke kecil, maka angka K yang terjadi itu paling besar adalah 0,5. Dan seterusnya juga di sini ada contoh tabel ketika kita memiliki bending radius dengan derajat tertentu dan radius bending juga tertentu. Di sini kita ada beberapa faktor dan bisa ditentukan.
Sebagai contoh, jika RD sama dengan 1, artinya radius dibagi diameter itu sama, artinya kita akan memiliki di sini angka 1. Kalau R per D-nya adalah 2, maka kita bisa tentukan besarannya di bagian sini. Untuk derajat bending sebesar 15 sampai 90 di sini, untuk menentukan seberapa besar harga C di sini, atau dalam hal ini juga bisa dibilang sebagai K. Dari situ kita akan bisa menentukan lagi untuk yang bentuk elbow. Untuk bentuk elbow bisa didapat seperti ini dari tabel. Dan kemudian juga ketika kita memiliki inlet ataupun outlet, bisa dibilang seperti itu, atau keluaran dari pipa. Jadi ketika dia keluar dari reservoir, maka dia akan memiliki angka faktor K, dalam hal ini diwakili dengan C, 0,05 sampai 0,15 untuk bentuknya yang conical ataupun konus. Yang lain lagi tadi seperti faktor yang sudah disebutkan di sini, istilahnya adalah sudden expansion ataupun dari pipa kecil ke pipa besar. Kemudian bentuk diffusor, jadi bentuk sambungannya seperti ini akan memperkecil rugi-rugi yang terjadi. Dan begitu juga untuk yang sudden construction ataupun berubah mengecil secara tiba-tiba, di sini bentuknya seperti ini. Dan kemudian yang bentuknya adalah reducer, artinya ada pengecilan tetapi secara gradual. Dan di situ angka untuk angka untuk K-nya untuk sekitar 20 derajat reducernya itu akan memiliki K sebesar 0,04. Dengan kata lain tadi, kalau kita kembali ke materi sebelumnya, yaitu di poin ini angka K, angka FL per D itu bisa ditentukan untuk K-nya itu berdasarkan tabel seperti di materi 12 untuk minor losses, dan angka F-nya ditentukan menggunakan Modi diagram. Nah, kita sekarang fokus pada item major losses, di mana kita memiliki F, L per D. Bagaimana menentukan F-nya? Kita ambil di mode diagram. Di sini kita menentukan berdasarkan seberapa besar Reynolds number yang terjadi. Reynolds number yang terjadi dihitung berdasarkan V ataupun kecepatan yang mengalir di dalam pipa dikalikan diameter dikalikan rho dibagi mu, atau massa jenis dibagi viskositas kinematis. Dan di situ viskositas dinamis maksud saya. Kemudian kita tentukan jenis pipa. Jenis pipa ini untuk menentukan kekasaran pipa, di mana E epsilon itu adalah kekasaran pipa, faktor kekasaran pipa, dan E per D sebagai faktor gesekan. Di sini epsilon dibagi diameter, perlu ditentukan dulu untuk kemudian di-crosskan dengan ini, disilangkan dengan Reynolds number mengikuti grafik yang ada di sini, apakah dia laminar ataukah dia turbulen. Jika laminar cukup mengikuti yang ada di sini, dan faktor
koefisien gesekannya kita bisa pakai menggunakan rumus 64 per RE langsung. Tapi kalau kemudian dia ada bentuk turbulensi, maka berdasarkan Moody diagram itu kita bisa tentukan dengan menggunakan perpotongan dari epsilon per D dibagi Reynolds number dengan Reynolds numbernya. Seperti itu, dan kemudian kita bawa ke sebelah kiri, digariskan ke sebelah kiri, maka kita akan dapatkan faktor gesekan sebesar F. Nah, F ini yang akan kita pakai untuk menghitung di losses pressure drop. F L per D, L panjang pipa, D diameter pipa, dikalikan kecepatan kuadrat dibagi 2G, atau bisa juga dengan rho per 2. Nah, dari situ kita tadi di contoh ini implementasinya kira-kira seperti ini. Jadi kita memiliki pipa, kemudian dia mengalir sepanjang pipa sepanjang 50 meter dengan diameter pipa sebesar 10, kemudian menuju kepada belokan 90 derajat, kemudian lurus sepanjang 20 meter, kemudian ada belokan lagi sepanjang 30 meter, dan belokannya 90 derajat juga, dan pipa yang dipakai tetap dengan diameter yang sama 10 cm, dan kemudian di sini juga ada ball valve tadi, artinya kita memiliki faktor losses 1, 2, 3 faktor K yang perlu ditentukan. Dan kemudian juga FL per D, di sini L-nya adalah 50, kemudian di sini 20, di sini 30. Di sini boleh saja langsung dijumlah, 50 ditambah 20 ditambah 30. Totalnya sama dengan 100. Boleh dipakai seperti itu untuk kemudian menentukan tadi masing-masing faktornya. Tadi karena untuk menentukan Reynolds number kita juga memerlukan dynamic viscosity, maka untuk tabel properti dari air kita perlu tentukan untuk seberapa besar rho-nya atau density-nya, dan kemudian seberapa besar dynamic viscosity-nya yang ada. Dan kemudian kita bisa menghitung dengan faktor di mana yang diketahui adalah fluida yang kita pakai air. Di sini kita pakai massa jenisnya sama dengan 1000 kg meter kubik, kemudian M ataupun massa jenis massa airnya adalah 0,0089 Newton second per meter, dan kemudian jenis pipa, kekasaran pipa yang ada sebesar 0,015, kemudian D-nya di sini 0,1, artinya kalau mau dibagi nanti disamakan dulu satuannya, sehingga akan didapatkan sebesar epsilon per D-nya 0,00015. Dan di sini kita memiliki pipa dengan diameter 0,1 meter atau 10 cm, dan areanya bisa ditentukan dari PR kuadrat atau PD per 4, PD kuadrat per 4.
dan kemudian L-nya di sini bisa langsung dijumlahkan, jadi 50, 20 ditambah 30 sehingga jadi L-nya 100. Dan dari faktor tadi kita bisa tampilkan untuk tabelnya di dalam Excel. Nanti kita buka juga Excelnya. Di situ kita masukkan Q dari 0 sampai 60. Dengan begitu kita akan dapatkan, di sini saya balik lagi, di sini 0 sampai dengan 60. Kita bisa tentukan secara acak 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 dipakai untuk menghitung yang ada di sini. Dan ketika sudah kita tampilkan seperti ini mulai dari 0 sampai dengan 60, Anda boleh masukkan secara acak ataupun secara berurutan dengan interval 10-10 misalkan. Dan di situ dianggap bahwa Q untuk saluran ini adalah 0 sampai 60, di mana kenapa kita pakai satuan liter per second, karena di dalam soal di sini kita bisa lihat ada 150 liter per second yang ingin dicapai sebesar ini untuk bisa mengalir ke dalam reservoir ini. Nah, kita balik lagi ke item ini. Dari Q tadi kemudian dikonversi ke satuan meter kubik per second, sehingga tinggal dibagi 1000. Dan ketika sudah memiliki angka Q dengan meter per second di sini, maka kita bisa tentukan V, di mana V itu adalah Q dibagi A, atau Q sama dengan V dikali A, sehingga V bisa ditentukan dengan Q dibagi A. A-nya mana? A-nya ada di yang di sini tadi. Kita sudah tentukan A-nya dari diameter pipa 0,1, kemudian kita tentukan areanya, area cross section dari pipa. Dari menentukan Q dibagi A tadi, maka kita dapatkan V. Kita masukkan ke dalam tabel. Kemudian RE adalah tadi kalau dari mau di chart di sini, rumus dari RE sama dengan rho dikalikan V dikalikan D dibagi mu. Mu-nya dari mana? Mu-nya dari tabel properties tadi. Dan kemudian kita tentukan juga E per D atau faktor gesekannya. E per D-nya kebetulan tadi ketemu sebesar 0,0000015. Nah, di sini kita bisa tentukan, kita cari yang 0,0015, berarti sekitar berada di area sini, yang kemudian kita sesuaikan juga terhadap RE-nya. Nah, dari masing-masing tadi, maka kita bisa menentukan F-nya. F-nya berapa? F-nya sama dengan yang ada di dalam multichart di sini. Di sini faktor F berada di sebelah kiri. Dan dari situ kita bisa menentukan head loss-nya, ataupun pressure loss-nya, ataupun pressure drop-nya sebesar F dikalikan L, L-nya 100, D-nya 0,1 dikalikan V kuadrat dibagi 2G. Dan dari situ kita akan mendapatkan harga HL untuk yang major losses. Minor lossesnya tadi ada dua bending di sini, bending 90 derajat. Kalau dari paparan sebelumnya, bending 90 derajat itu sama dengan 0,75 K-nya, maka dua bending ini mendapatkan K sebesar 1,5.
Dan kemudian kalau untuk valve katakanlah sekitar 1 ataupun 0,4 misalkan, maka total tadi 1,5 ditambah 4 sama dengan 1,9 untuk total K-nya. Jadi dari total K kita jumlahkan untuk di sini. Di sini didapatkan total K yang dihasilkan sebesar 0,101. Dan dari situ total untuk HL-nya kita bisa hitung berdasarkan rumus yang ada di sini, ataupun delta P sama dengan FL per D ditambah sigma K dikalikan rho dikalikan P kuadrat per 2. Seperti itu ya. Nah, dari situ kita bisa menentukan delta P-nya. Delta P-nya dalam Pascal. Nah, kalau ingin dalam PSI, kita bisa konversi ke PSI. Di dalam sini faktornya kita ambil untuk di pressure drop-nya sebesar dalam PSI satuannya. Nah, dari situ maka kita bisa menentukan grafik karakteristik dari mulai 0 sampai ke 60 derajat. Bentuknya hiperbolis. Dan kita bisa lihat bagaimana pengerjaannya di dalam Excel. Baik, di sini kita masuk kepada Excel filenya dan di sini bisa dilihat bahwa di sini kita memiliki Q sesuai dengan tabel yang ada di paparan tadi, dan kemudian di sini angka dari 0,1 sampai dengan 60 di sini kita ambil angka sembarang, di sini juga bisa diganti dengan angka 60, dan faktor ini akan kemudian juga merubah dengan yang ke samping. Jadi dari liter per second di sini kita konversi menjadi meter per second. Jadi dari 0 di sini katakanlah 0,1 atau kita ambil yang 1 ya. 1 di sini 1 liter per second artinya akan sama dengan 1 dibagi 1000. Kemudian untuk di bagian kecepatannya itu adalah B12 di sini berarti 0,001 dibagi A, bagi area. A-nya ini di D6 itu adalah B dikalikan D kuadrat dibagi 4 ataupun kuadrat diameter dikalikan Pi dibagi 4. Di sini ketemu area, dan V adalah Q dibagi A, area. Dan kemudian kita bisa dari sini menentukan Reynolds number. Reynolds numbernya tadi rho dikalikan V dikalikan D, rho dikalikan V dikalikan D, rho-nya 1000 dikalikan V-nya adalah 0,1273, kemudian dibagi mu. Mu-nya ditentukan dari tabel yang sebelumnya ya. Dan dari situ dengan menggunakan mode chart maka kita bisa tentukan besaran dari F di sini.
Kebetulan di sini F-nya kita pakai yang laminar. Tetapi kalau menggunakan Moody diagram, kalau angka dari RE ini tidak laminar, maka kita perlu menyesuaikan dengan apa yang ada di dalam Moody chart. Oke. Dan kemudian untuk sigma K ini adalah penjumlahan dari masing-masing faktor K yang terjadi. Jadi K1 ditambah K2 ditambah K3. Jadi ada 3K tadi. Di sini 0,05 ditambah 0,05 ditambah lagi 0,001 untuk K-nya. Dan dari situ kita bisa menentukan besaran untuk HL-nya. HL adalah F dikalikan L dibagi D dikalikan V kuadrat dibagi 2G, ataupun kemudian juga bisa Anda menggunakan rho, tetapi satuan di sini itu akan berbeda. Dari poin HL ini, HL sama dengan delta P ya. HL sama dengan delta P. Jadi HL total tapi ya. Dan dari situ kita bisa konversikan untuk mendapatkan angka di dalam Pascal, angkanya sebesar ini, dan di dalam PSI angkanya sebesar ini. Ini dari PA dikonversi lagi ke PSI. Dan angka ini maka kita buat grafiknya sebagai loss karakteristik ataupun karakteristik dari sistem perpipaan, maka kita dapatkan yang kita pakai gunakan untuk membuat grafik. Baik, kita kembali lagi ke materi. Dari situ kita akan bisa menentukan loss karakteristik seperti ini, seperti yang ada di Excel tadi, yang kemudian kalian akan perlu membuat ini hasil dari di Excel tadi. Saya pindahkan ke paparan, dan terakhir adalah kalian akan memiliki soal ataupun tugas yang seperti ini. Consider ini menjadi tugas kuliah atau tugas materi 13 begitu. Nanti saya akan tuliskan di dalam tugas di assignment di kuliah itu sebagai tugas 13. Jadi di sini ada pompa, kemudian panjangnya tidak lagi 50 tadi, tapi menjadi 100. Kemudian diameter masih sama, D10. Kemudian panjang pipa di sini 25, dan kemudian panjang pipa yang ada di sini 10 dengan bending sebesar 90 derajat 2 kali, dan kemudian juga ada ball valve. Dan di sini akan masuk ke reservoir dengan kira-kira kebutuhannya adalah 150 liter per second. Nanti silahkan ditentukan di mana apakah 150 liter per second ini bisa terpenuhi atau tidak. Itu sebagai tugas 13, dan cukup sampai di sini. Kita akan untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas lagi, dan kita lihat seperti apa hasilnya dan bagaimana menentukan untuk perhitungan loss karakteristik ataupun sistem karakteristik dari perpipaan untuk jaringan pipa tunggal. Terima kasih
Sampai di sini kuliah kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen.